Terbongkar skandal baru dari meja sidang KPK. Bagaimana seorang polisi aktif bisa mengendalikan mega proyek ratusan miliar di Bekasi? Jawabannya ada di balik lencana intelijen, Yayat Sudrajat alias Lipo. Sebagai perwira di Satintelkam Polres Metro Bekasi, ia punya akses langsung kepada para kepala dinas dan jajaran pejabat elit Pemkab Bekasi. Unit Intelkam memiliki daya tekan yang kuat karena menguasai informasi rahasia dan peta kerawanan elit daerah yang dapat digunakan sebagai alat tawar strategis maupun jaminan perlindungan bagi kepentingan politik dan bisnis para pejabat. Relasi ini diduga jadi modalnya meraup fee 16 miliar rupiah. Mari kita hitung. Jika 16 miliar ini adalah 2 hingga 5% jatah bersih untuk backing intelijen, maka total nilai proyek yang diamankan sangat fantastis, 320 hingga 800 miliar rupiah. Artinya, sindikat ini diduga mengijon dan memonopoli lebih dari 60% total anggaran infrastruktur Kabupaten Bekasi yang nilainya mencapai 1,3 triliun. Yayat Sudrajat alias Lipo berperan sebagai makelar atau perantara bagi pengusaha sarjan. Incarannya pun bukan proyek aspal jalan setapak, melainkan mega proyek skala kabupaten untuk anggaran 2024 hingga 2025. Praktik aparat menjadi perantara ini adalah korupsi berisiko tinggi. Pengusaha rela bayar angka fantastis semata-mata demi membeli jaminan keamanan absolut dari hukum. Namun, pada 13 Januari 2026, tameng keamanan itu akhirnya hancur saat KPK resmi menyeretnya ke meja pemeriksaan. Korupsi lintas institusi ini nyata menjadi bukti bahwa reformasi Polri tidak bisa ditunda lagi. Kawal terus langkah KPK, ungkap jaringan makelar proyek lainnya. Kolom komentar terbuka, sampaikan pendapatmu. Bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini mas dendam pribadi. Serius sih Pak? Emang antara korban dengan pelaku pernah duduk bareng gitu, ngopi misalnya, atau karaokean bareng sehingga pernah terjadi perselisihan paham, pernah gak Pak? Kalau kemudian pelaku mencelakai korban karena si korban sering mengkritisi kebijakan institusinya, artinya itu namanya dendam institusi Pak, bukan dendam pribadi. Terlebih pelakunya banyak, 4 orang, dan masif. Mereka merencanakannya di tempat rumah dinas. Masa iya Pak selepel perwira mempertaruhkan jabatannya hanya untuk mencelakai orang? Gak mungkin lah Pak. Ini semuanya kita dari tema baik TNI, ya. Kalau di luar negeri, tentara itu lawannya tentara guys. Contoh di Iran, tentara Iran ngelawan tentara Amerika, ngelawan tentara Israel. Beda dengan Konoha. Kalau di Konoha, tentara lawan rakyat. Rakyat yang bersuara dihabisin, disiram pakai air keras. Danco. 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltim Coal, yang beroperasi dalam bidang batubara. 3. PT Tidar Kerinci Agung, yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jaladri Nusantara, yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energindo Coal, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 6. PT Tanjung Redep Hutani, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Erabara Persada Nusantara, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 8. PT Kertas Nusantara, yang beroperasi dalam sektor kertas. 9. PT Nusantara Wahau Coal, yang beroperasi dalam industri tambang. 10. PT Nusantara Energi, yang bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan. 31 Desember 2026 akan menjadi fenomena baru di dunia pendidikan, di mana tidak ada lagi non-ASN yang selama ini menemani pekerjaan kita. Ada yang menyambutnya dengan senang, ada juga yang sedih. Namanya aturan harus tetap ditegakkan. Lalu bagaimana dengan lulusan-lulusan baru? Satu-satunya jalan yaitu ikut seleksi CASN. Dan ini pemahaman buat adik-adik kelas 12 yang akan lulus. Pemerintah akan tutup prodi perguruan tinggi yang tidak relevan lagi. Jadi, jika ingin menjadi guru, carilah prodi yang relevan. Sebagai contoh, misal mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PJOK, seni, TIK, BK, IPA, dan IPS.
Jika mapel pilihan, usahakan jangan bahasa asing. Oke, semoga bermanfaat. Kalian dengar ini? 1,5 triliun uang kita ditahan, 1,5 triliun lagi uang kita dipotong, 1 triliun hak kita hari ini tidak kita dapatkan. Sudah dialihkan dalam bentuk program MBG, terus tidak kita awasi. Betapa bodohnya ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati ini betul-betul hebat. Coba bayangkan ya, ngaku-ngakunya tidak ada motong dana apa-apa, tidak ada motong dana daerah, tidak ada motong dana pendidikan, tidak ada motong dana kesehatan. Nyatanya Ibu ini membuka semua bahwa dana-dana itu dipotong 0,5 triliun. Dana dipotong 0,5 triliun, dana ditahan untuk MBG. Kenapa? Kita harus awasi katanya. Kita dipotong 1 triliun hak kita hari ini tidak kita dapatkan. Sudah dialihkan dalam bentuk program MBG, terus tidak kita awasi. Betapa bodohnya Di ini. komen ya. Di negara Cina, kalau ada siswa keracunan karena MBG, itu langsung ditangkap dan ditahan atas tuduhan memproduksi makanan beracun dan berbahaya. Beda dengan di Indonesia ini, sudah banyak siswa yang keracunan dengan MBG, tapi apa kata Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo? Itu wajar, pret, kucing. Ente kira nyawa manusia bisa dibayar pakai uang kalau sampai meninggal? Bukan langsung ditindak tegas dan dievaluasi, malah buat narasi bodoh di publik. Jadi kalau ada siswa yang keracunan apalagi sampai meninggal dunia, itu wajar ya? Jangan kalian masyarakat kaget juga, karena memang MBG ini program konyol yang dimana selama program ini berjalan, itu tidak ada pengawasan dan uji sampel dari BPOM. Itulah hebatnya Pak Presiden kita bersama Kepala Badan Gizi Hewan itu. Mereka bilang MBG itu sehat, tapi tidak ada standar operasional yang jelas. Bahkan tidak ada pengawasan dari BPOM atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi jelas, kata Pak Hasim, itu wajar kalau banyak yang keracunan. Begitu ya maksudnya Pak Hasim? Oke Pak, saya paham. Sudah ribuan warga yang keracunan akibat MBG di negeri ini. Tapi tidak satupun petugas SPPG yang ditetapkan jadi tersangka. Boro-boro mau dipenjara. Apakah harus ada korban jiwa dulu? Meski ada yang meninggal dulu, baru polisi bertindak. Ini fakta. Dan kita semua tahu kenapa polisi selama ini hanya bisa diam melihat peristiwa-peristiwa itu. Mengapa? Karena polisi juga punya dapur MBG, bro.